Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali bertemu, kita saling bersapa dengan saya Ustadz Muhammad Irfan LC. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas seputar ruqyah yang nanti akan kita bisa lihat pemutaran filmnya insya Allah yang berjudul Gangguan Jin Nasab dan Jin Harimau. Para pemirsa sekalian, berawal seorang bapak ini yang berkonsultasi akan dirinya selalu dalam keadaan was-was. Dan ketika beribadah, sholat, atau membaca Al-Quran dan lainnya, merasakan ada getaran-getaran di dalam dirinya. Kemudian ketika kita hampiri atau kita berkumpul bersama di dalam suatu masjid atau sekretariat masjid, kemudian kita mencoba membacakan ayat-ayat ruqyah kepada bapak tersebut, dan ada beberapa jamaah lain yang menemani. Setelah kita bacakan kurang lebih 10 menit, sudah mulai terasakan oleh bapak tersebut, mulai dari kepalanya terasa ada yang berat atau ingin keluar, pusing-pusing dan mual. Kemudian setelah itu kita suruh mereka atau bapak ini berdiri. Ya. Ketika berdiri dan kita pegang kepalanya dengan membacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah, tiba-tiba bapak ini jatuh pingsan dan mengamuk. Ada reaksi mengamuk sambil tangannya mencakar-cakar lantai, dan ada meja di situ yang kemudian meja tersebut diangkatnya dengan ringannya. Para pemirsa sekalian, para jamaah sekalian, bapak ini ternyata dulu suka ziarah. Ya. Ziarah itu baik dan sangat dianjurkan. Ya. Tetapi bagaimana cara-cara ziarah yang betul-betul dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh Nabi, maka perlu diperhatikan ziarah tersebut. Dari tujuan ziarah dan adab-adab ziarah. Kalau tujuan atau adab ziarah ini tidak dipelajari dengan baik, maka akan menyimpang. Ada sebagian di antara kita yang ziarah ingin meraih kekuatan, ingin meraih kedikjayaan. Tetapi dia salah. Dia salah mengartikan keutamaan ziarah. Dan ketika dia sampai di rumah, sepulang ziarah, dia merasakan sesuatu yang ada nempel di badannya. Ya. Sampai dia rasakan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, suatu saat dia di rumahnya hanya mengurung diri, tidak bersosialisasi, tidak berkawan. Semakin hari dan berbulan-bulan
dia mengurung diri di kamarnya, sampai rambutnya panjang, sampai kukunya panjang. Nah, ketika itu ada seorang ustadz yang menghampirinya dan mengatakan, mari keluar rumah, mari kita bergaul. Dan sambil dibacakan, sambil diazankan, kemudian bapak ini yang tadi kita ruqyah, kemudian dia, alhamdulillah, dia mau untuk bersosialisasi. Ketika itu juga dibawa ke masjid, masih dalam keadaan gangguan, dan kita ruqyah. Bapak tersebut, alhamdulillah, reaksinya luar biasa. Sebagaimana nanti akan kita putar, kita lihat videonya. Ketika diruqyah, kita pegang kepalanya sambil duduk dan sambil berdiri. Dia mengeluarkan suara yang sangat menggaungkan hati, atau suara yang bergetar, sambil jari-jarinya itu seperti jari-jari harimau yang ingin mencakar. Ketika kita beruqyah sampai sekitar 15 menit, semakin jadi reaksinya, maka kita ruqyah kembali, semakin jadi pula. Disitulah kita simpulkan bahwasanya dia terhinggapi oleh berbagai macam gangguan-gangguan jin, ya. Kita pelajari juga ternyata bapak ini dia memang sudah ada keturunan atau kita sebut juga jin nasab. Apa itu jin nasab? Jin nasab adalah jin keturunan atau khodam leluhur yang sudah ada di bapak tersebut sejak dia lahir. Artinya keturunan dari orang tuanya. Maka ini bisa kita deteksi dengan ruqyah. Ya. Adapun jin nasab ini atau jin khodam keturunan ini bisa mengundang, bisa menjadi magnet atau portal bagi dirinya apabila dia berjalan di suatu tempat, apalagi tempat-tempat yang dikeramati, ya, atau tempat-tempat yang angker, atau di pegunungan. Maka apabila ada sesuatu dia berjalan, maka akan menempel pada dirinya atau sebagai magnet daripada jin yang lain untuk bisa menghinggapi dirinya. Maka semakin banyak jin yang menghinggapi dirinya, menempel di dalam dirinya, apabila tidak diruqyah, semakin kuat dia, semakin tidak terkendali. Baik para pemirsa sekalian, sekali lagi nanti kita bisa lihat putaran videonya, bagaimana si bapak ini berjuang dalam hidupnya, ya. Berjuang ketika ibadah, banyak gangguan-gangguan ibadahnya tidak fokus, terutama ketika di keluarganya. Keluarganya yang awalnya harmonis, keluarganya yang awalnya akur, maka tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam keluarganya karena ada gangguan dalam dirinya. Alhamdulillah, beberapa kali kita ruqyah, walaupun reaksinya luar biasa, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan ketenangan dalam hatinya, sehingga dia bisa beribadah dengan baik. Baik para jamaah pemirsa sekarang, para pemirsa sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.